Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya Firman Sabnanda dengan NIM 622332138 dari kelompok 2 PKM PKOE. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika historis konstitusional, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan pengalaman dalam menjadi negara hukum yang bersifat adil dan demokratis. Konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara dan mendorong banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam penegakan hukum. Nama saya Sobi Maro. Baik, saya akan menjelaskan konstitusi dan peraturan dasar hukum yang menjadi dasar hukum negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara dan mendorong banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegak hukum. Hukum campuran adalah sebuah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Indonesia, hukum campuran menjadi dasar hukum negara yang mendorong menderasi beragama dan mengatasi korupsi. Kenalkan, nama saya Adil Tova dari kelompok 2 dengan NIM 62231210515. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan hukum. Konstitusi adalah peraturan dasar hukum yang menjadi dasar hukum negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara dan mendorong banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Hukum campuran adalah sebuah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Indonesia, hukum campuran menjadi dasar hukum negara yang mendorong moderasi beragama dan mengatasi korupsi. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Arahab, NIM 62233121010 dari kelas PKOE. Konstitusi dan hukum. Konstitusi adalah peraturan dasar hukum yang menjadi dasar hukum negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara dan mendorong banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Hukum campuran adalah sebuah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Indonesia, hukum campuran menjadi dasar hukum negara yang mendorong moderasi beragama dan mengatasi korupsi. Masuk ke bagian sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar negara yang mendorong banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki sikap anti korupsi yang kuat dan bertujuan untuk mengatasi korupsi dalam bermasyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Syahriat Simbuan, NIM 62233121019 dari kelas PKOE. Di sini saya akan menjelaskan moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu aspek penting dalam konstitusi Indonesia. Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan untuk menghargai perbedaan kepercayaan. Toleransi merupakan kunci untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi komitmen bangsa yang mencerminkan dari agama Islam. Salah satu prinsip yang dianut oleh negara Indonesia adalah Bhinneka Iklim, yaitu
menghargai dan menjaga kerukunan antara umat beragama. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu aspek penting dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara yang mendorong banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menegakkan hukum. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Oke, terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mengangkat kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Menurut Wakil Ketua KPK Zonis Tanak dalam jumpa pers pada Rabu 11/10/2023 lalu, Syahrul diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Dugaan korupsi itu tercium berkat laporan dari masyarakat. KPK kemudian melakukan proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah orang mengumpulkan alat bukti. Kemudian, pejabat sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan terdapat 3 klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diselidiki. Dugaan kasus itu adalah penyalahgunaan surat bertanggung jawab SPJ, keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Jonis, dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul bermula ketika dia membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan maupun setoran sejak tahun 2020. Kewajiban setoran itu, kata Jonis, ditunjukkan pada aparatus sipil negara internal Kementan. Tujuan setoran itu, kata dia, buat memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya. Jonis mengatakan Syahrul kemudian memerintah Kasdi dan Hatta membuat menarik setoran uang dari para pejabat Eselon 1 dan 2 di Kementan, yakni Direktur Jenderal, Kepala Badan sampai Sekretaris di setiap pejabat Eselon 1. Bentuk setoran itu berupa tunai, transfer rekening bank, sampai gratifikasi berupa barang atau jasa. Dari penyelidikan terungkap sumber aliran dana setoran itu berasal dari pencairan anggaran Kementan yang sebelum sudah digelembungkan. Selain itu, para pejabat yang demikian setoran juga mendapat dana dan para vendor yang berhasil mendapatkan proyek di Kementan. Nilai UPT buat Syahrul bervariasi, yakni mulai dari 62 juta sampai dengan 156 juta. Duit itu disetor rutin setiap bulan kepada Syahrul. Dengan demikian, total uang yang diterima Syahrul dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 lebih kurang dari 13,9 miliar. Syahrul, kata Zonis, menggunakan duit setoran itu buat pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan kredit mobil Toyota Alphard. KPK lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 5 Januari 2023. Setelah itu, penyelidikan KPK melakukan gelar perkara bersama pimpinan dan memutuskan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Surat perintah penyidikan sprindik kasus itu terbit pada 26 September 2023. Berselang 2 hari kemudian atau 28 September 2023, penyidikan KPK melakukan penyeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Kompleks Widya Chandra serta kantor Kementan di Jakarta Selatan. Ketika penggeledahan dilakukan, Syahrul sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Meski sudah melakukan penggeledahan, saat itu KPK belum mengumumkan tersangka. Akan tetapi, Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Syahrul sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama kemudian, Syahrul sempat dilaporkan hilang kontak, akan tetapi Partai Nasdem menyatakan Syahrul sedang berobat dan akan segera kembali ke tanah air. Syahrul pulang pada 5 Oktober 2023, langsung menemukan Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh yang diminta izin buat mengundurkan diri di posisi Mentan. Tak lama kemudian, Jonis kemudian mengumumkan status tersangka Syahrul. Kasdi Hatta menetapkan pengumuman tersangka Syahrul Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Aks Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Yakjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia. M. Muhammad Hatta, Direktur Alat Mesin Pertanian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ujar Jonis konferensi pers.
Cukup sekian contoh kasus yang kami angkat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian pembahasan dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.